Eee, untuk mata kuliah ini kita akan, mempelajari mengenai integrasi ya. Oke, integrasi di sini adalah ya berkaitan erat dengan integral gitu ya. Integral di sini adalah salah satu mungkin ya beberapa dari Anda kalian langsung nggak paham kalau ada misalkan, eee, apa, ada lambang misal seperti ini gitu ya. "Wah ini apa? Wah ini integral ini." Eee, mi Menurut saya bagaimana ini cara mengerjakan dan sebagainya. Udah takut duluan mungkin ya, udah pesimis duluan gitu ya. Nah, misalkan seperti ini gitu kan, itu udah takut duluan gitu. Nah, apa sih sebenarnya integral itu? Nah, sebenarnya ketakutan itu mungkin ya beberapa dari Anda eh, atau pesimisme saya ngomong seperti itu beberapa dari Anda karena nggak paham basicnya. Basicnya seperti apa, sebenarnya integral itu apa. Nah, di mata kuliah ini kita akan bahas mengenai sangat-sangat basic dari integral itu seperti apa ya. Very, very basic istilahnya gitu. Jadi dengan melakukan integral, sebenarnya apa sih yang bisa kita selesaikan gitu ya. Oke, kita akan masuk ke going deep with integral atau kita akan pemahaman lebih mendalam mengenai integral. Oke, integral sendiri pada dasarnya adalah sebuah proses integrasi ya yang digunakan untuk ingat please di sini mencari luas ya. Mencari luas. Oke, ini. Kamu marking di sini adalah mencari luas. Catat ya. Pada sebuah kurva yang memiliki bentuk beraturan atau tidak beraturan. Jadi kita ingin mencari luas pada kurva yang bentuknya beraturan atau tidak beraturan. Beraturan itu yang bagaimana, tidak beraturan itu bagaimana. Beraturan nanti akan saya jelaskan di awal sebelum ini. Yang tidak beraturan itu seperti ini. Oke. Jadi kita akan mencari luas yang warna biru di sini. Ini kan susah ya. Uh, apa apa istilahnya kita ingin mencari luas di sini susah karena ini bentuknya ah, tidak beraturan gitu ya. Oke, sebelum kita membahas yang tidak beraturan, kita akan membahas terlebih dahulu yang beraturan terlebih dahulu. Oke, saya akan buka board saya. Oke, kita akan lihat di sini. Oke, untuk yang beraturan saya akan ambil contoh di sini adalah simple, yaitu persegi panjang. Ya, persegi panjang. Oke, di sini persegi panjang. Jadi, kalau kita ngomong soal luas, berarti saya ingin mencari luas persegi panjang ya. Oke, katakanlah luas ini ya. Ini adalah 10, ini 4 ya. Oke, katakanlah sentimeter, maka luasnya kita bisa ambil ya di sini ya panjang kali lebar kan. Berarti berapa? 10 kali 4. 40 sentimeter persegi. 40 sentimeter persegi. Nah, di sini di 40 cm persegi ini adalah luasnya ya. Semua orang pasti tahu untuk luas persegi panjang seperti apa. Nah, di sini kita bisa nanti akan gunakan untuk membandingkan ya, apakah luas yang persegi panjang yang kita hitung secara konvensional dengan menggunakan metode integral ini sama gitu. Oke. Yang sekarang ini persegi panjang. Nah, sekarang kita akan menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan integral ya. Oke. Saya akan buka page baru. Oke. Saya akan menggunakan ini. Oke. XY. Oke, ini XY ya. Nah, sini. Nah, salah satu yang harus Anda perhatikan dalam membuat sebuah persegi panjang gitu ya, adalah fungsi garisnya. Jika ini lihat, oke. Saya akan sebelum kita ngomong soal fungsi garis, saya akan menggambar terlebih dahulu ini. Oke. Oke, ini 4. Oke, ini 10 ya. Oke, di sini. Nah, ini 4 ya. Ini 4. Ini kan 4 cm ya. Panjangnya 10 kan, ini 10. Berarti yang akan kita cari
di sini ya. Oke. Jika Anda mencari dengan metode integral, oke, maka Anda harus terlebih dahulu tahu fungsi garisnya ini. Nah, fungsi garis yang ini ya, yang saya kasih warna hijau ini adalah fungsi garis Y sama dengan 4. Oke. Mengapa Y sama dengan 4? Karena garis di sini menyinggung secara tegak lurus sumbu Y, di mana Y-nya di sini 4. Oke, maka Y sama dengan 4. Jika misalkan ini yang kita misalkan ini ya, ini 10 ini, garis 10 mana ini ada garis X sama dengan 4, gitu ya. Oke, tapi kita nggak perlu cari yang garis X sama dengan 4, karena kita butuhnya, kita cari yang di sini saja, yang menyinggung garis Y saja. Oke, Y sama dengan 4. Oke, mengenai fungsi garis, saya akan bahas selanjutnya, tapi asumsikan saja Anda pasti tahu nanti yang namanya fungsi garisnya itu pasti akan tahu, gitu ya. Oke, saya akan bahas untuk fungsi garisnya itu next ya. Oke, anggaplah Anda semua tahu fungsi garisnya ini, gitu ya. Oke, di sini garis Y sama dengan 4. Oke. Nah, untuk mencari luas dari integral ini, luas dari yang saya arsir ini maksud saya ya, ini cukup caranya adalah Y sama dengan, oke, saya nggak mau pakai Y, pakai Fx saja. Oke, Fx sama dengan integral dari 4 dx. Oke, kenapa di sini saya ngomong ini 4? Karena apa? Fungsinya Y sama dengan 4 ya. Ini kan fungsinya Y sama dengan 4, jadi cukup kita tulis 4 di sini. Kita nggak perlu Y sama dengan 4, kita nggak perlu. Cukup 4 di sini. Fungsi garisnya adalah 4. Ya. Misalkan di sini, misalkan fungsi garisnya adalah, contoh ya, misalkan di sini ada Y sama dengan X kuadrat plus 1, ya tulis ini X kuadrat, yang di sini X kuadrat plus 1. Gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu, karena ini tidak hubungan. Oke. Ini juga, ini saya akan 4 dx ya. Oke, 4 dx. Maka kita bisa menyelesaikan ini. Oke, kita integral 4 dx. Itu 4 kan pasti 4x integralnya. 4x ya. Dengan, sebelumnya maaf. Oke, saya ingin katakan lupa ya. Batas atas, batas bawahnya dulu. Kita lihat di sini batas atasnya. Batas atasnya berapa? Ini kan yang ingin kita hitung kan. 10 kan. Berarti oke, kita tambahkan di batas atasnya 10. Batas bawahnya apa? 0 kan. Oke. Oke. Kenapa 10 ya? Karena di sini panjangnya yang kita hitung kan cuma sampai sini saja. Maka ini di garis 10 kan, berarti udah 10 gitu. Oke, maka kita akan selesaikan ini, berarti integral 4 dx, jadi 4x 10 sama dengan 4 kali 10 minus 4 kali 0 kan, 4 kali 10 ininya, kemudian 4 kali 0 kan yang bawah kan, berarti 40. Oke, ya, 40 luasnya. Sekarang apakah sama ya? Ini sama ya, 40 luasnya. Jadi yang jadi satu perbedaan pada saat Anda menghitung dengan integral adalah yang pertama Anda harus tahu fungsi dari garis yang atasnya ini ya, tahu fungsi garis. Ya, diketahui. Nah, dari fungsi garis akan saya bahas next ya. Next ya, harusnya itu fungsi garis itu kalau mau teknik kalkulus sebenarnya sudah dibahas, tapi saya nggak tahu apakah itu dibahas atau enggak. Oke, jadi saya akan bahas next saja untuk pastikan. Nah, ini kita tahu fungsi garisnya. Ini harus diketahui fungsi garisnya. Misalkan Y sama dengan atau apa itu kamu harus tahu duluan sebelum kita itu menggunakan integral. Kalau Anda tidak tahu fungsi garisnya, fungsi garis yang atas ini, yang atas ya, tidak perlu semuanya X dan Y, cuma yang menyinggung garis Y ini, Anda harus tahu fungsi garisnya. Kalau tidak ada fungsi garis, maka tidak akan bisa dihitung. Nah, itu adalah salah satu pada saat Anda menggunakan integral itu seperti apa gitu ya. Syaratnya adalah saya tulis di sini. Satu, syaratnya harus tahu fungsi garisnya. Garisnya yang ini. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai yang ini, yang tidak beraturan. Oke. Yang tidak beraturan ini kita akan mencari fungsi yang warna biru di sini. Oke. Fungsi yang warna biru di sini.
Nah, sekarang kita akan ada masalah gitu kan. Kalau kita ngitung persegi panjang kan gampang ya, panjang kali lebar. Nah, sekarang kalau bentuknya kita hitung yang area warna biru ini bagaimana kita cara ngitungnya gitu ya. Nah, itu akan jadi pertanyaan sendiri dan itulah nanti mengapa kita mesti pakai integral. Oke. Salah satu cara bodohnya adalah dengan membagi si kurva ini menjadi seperti ini ya, garis-garis seperti ini. Oke, ya, seperti yang ini ya. Dan kemudian kita menghitung luasnya di masing-masing persegi panjang seperti ini. Ini kita hitung luasnya, kemudian ini kita hitung luasnya, ini kita hitung luasnya, gini kita hitung luasnya, ini kita luasnya. Kemudian kita jumlahkan total, maka kita dapat total dari area yang warna biru yang kita potong-potong ini. Nah, kelemahannya adalah ini masih ada sisa ya, yang belum kita hitung. Ini, yang putih-putih ini, kemudian ada pula kelebihan yang tidak ada yang di luar area kita masih ikut hitung juga dan ini menjadikan ini tidak presisi ya, tidak akurat hasilnya, bukan tidak presisi, tidak akurat karena apa? Masih banyak yang di luar zona dan di dalam zona yang belum kita hitung atau kelebihan yang tidak ada di dalam zona tapi kita hitung. Nah, itu menjadi tidak akurat. Nah, cara untuk supaya menjadikan ini lebih akurat adalah dengan mengecilkan lebarnya ini. Ya, ini kan lebar ya. Mengecilkan lebar, di mana lebar ini kan delta X-nya. Mengecilkan nilai delta X-nya. Setelah kita kecilkan di sini, ini kan kita mempunyai banyak sekali persegi panjang kecil-kecil ya. Sehingga di sini kemungkinan ini akan lebih presisi. Kenapa? Karena yang bolong sedikit, yang putih-putih ini yang kita itu luasnya lebih kecil dan yang kelebihan juga lebih kecil gitu ya. Ini yang kelebihan-kelebihan kan yang ini. Ya, ini lebih kecil juga. Sehingga akuratnya lebih tinggi daripada yang ini ya. Tingkat akurat ngitung luasnya. Akan tetapi permasalahannya adalah ini kita ngitung cuma sedikit nih, tapi kalau yang eh, ini kita ngitung persegi banyaknya banyak banget gitu karena menjadi pekerjaan tersendiri lagi kan seperti itu. Nah, oke kita kesampingkanlah pekerjaan menghitung luas persegi panjang yang banyak itu ya. Oke, nah sekarang eh, supaya lebih, tapi ini Anda lihat ini masih ada bolong-bolongnya juga loh ya yang ini. Nah ini ya, ini masih ada bolong-bolongnya juga. Ya, masih ada bolong-bolongnya juga gitu kan. Yang lebihnya juga masih ada dikit. Nah, untuk lebih mengakuratkan lagi, kita kecilkan delta X-nya ini, lebarnya ini di mana mendekati 0 ya, mendekati 0. Berarti kan kecil sekali 0,00 berapa itu ya, mendekati 0. Maka kita bisa mendapatkan uh, luas yang seperti ini ya, presisi seperti ini tanpa ada yang keluar dan ada yang kelebihan kurang dan lebihan juga seperti yang kayak gini ya. Jadi yang putih ada putihnya, tapi ini kita dapat perfect yaitu semuanya terisi dengan sempurna gitu kan ya. Jadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara menghitung luasnya. Nah, itu dia yang jadi masalah gitu kan. Kan saking kecilnya berapa banyak yang harus kalian hitung luasnya untuk apa namanya plus menambahkan luas persegi panjangnya seperti ini gitu kan yang contoh di gambar ini. Nah, banyak sekali kan, jadi repot. Nah, akan tetapi itu bisa kita akali jika kita tahu fungsi fx-nya diketahui, jika kita tahu fungsinya ini. Jadi fungsinya ini tuh apa gitu ya. Nah, jika kalian tahu fungsinya ini apa, fungsi garis yang ininya yang ini loh, yang ini ya, yang saya garis warna merah ini. Nah, ini jika kalian tahu fungsi garisnya ini apa, maka dengan sangat mudah kalian akan bisa tahu luasnya ini. Nah, itu ya. Nah, itu adalah integral. Nah, ini akan nanti akan kita lanjutkan dengan contoh habis ini ya. Nah, berarti di sini Anda harus tahu, ya kan? Nah, kita bandingkan di sini dengan yang kita kerjakan tadi. Nah, ini kan sudah diketahui kan? Nih, ini ya. Fungsi garisnya diketahui. Oke, setelah fungsi garis diketahui, kalian bisa sangat mudah menghitung luasan yang diarsir ini. Karena apa? Batasnya ada, ya kan? 0 sampai 10. Wah, kita lihat di sini. Batasnya ada nggak? Oh, ketahuan kok batasnya. Ini ada batasnya ya. Misalkan dari sini sampai sini katakanlah ini juga 8, ini 0. Ini kan kita tahu batasnya gitu kan. Oke. Tapi yang kita nggak tahu adalah fungsi garisnya. Nah, ini dia nanti akan tugasnya pertemuan kita yang lanjutnya nanti untuk mencari fungsi garis gitu ya.
Oke, fungsi garisnya bagaimana itu ya. Nah, ini asalkan kita tahu efeknya, fungsi garisnya, maka integral kita dapat segera selesaikan itu ya. Berarti di sini luasnya segera bisa ketahuan. Nah, itu ya. Jadi di situ adalah proses integral itu seperti itu, sebenarnya hanya mencari luas ya, antara bentuk yang beraturan dan tidak beraturan. Tidak beraturan itu macam seperti kurva yang digambar ini, yang beraturan adalah persegi panjang yang kita bahas tadi. Itu ya. Oke, kita akan contoh ya, kita contoh di sini. Eh, Misalkan tentukan integral dari fungsi 2x, tentukan turunan dari fungsi x kuadrat. Oke, kita akan bahas mengenai turunan juga di sini dikit ya. Oke, integral 2x ya, kita integralkan menjadinya x kuadrat. Jika x kuadrat kita turunkan menjadi 2x, sebenarnya integral ini ya anti derivatif ya, atau lawannya derivatif itu integral, lawannya integral ya derivatif gitu ya. Oke, nah di sini saya rasa ini kalian juga bisa semua ya. Nah, di sini ada simbol integral. Oke, di sini ada fungsi yang kita mau integrasi. Contohnya tadi yang fungsi garis yang ada di persegi panjang. Kemudian dx, ingat dx di sini adalah delta x, yaitu potongan-potongannya ya. Potongan-potongannya yang ini ya. Jadi, potongan-potongannya yang ini delta x ya. Ada delta x dan dx kan di sini. Nah, ini adalah potongan-potongannya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini saya tuliskan lagi. Oke, lihat ini adalah ini. Oke, nah ini. Kemudian fx itu adalah ini. Nah, ini efeknya apa? Itu kan. Sudah seperti itu saja integral. Oke. Jika kita selesaikan integral 2x dx, maka menjadinya x kuadrat plus c gitu kan. Ngitungnya juga kan gampang kan. Berarti 2x kan kalau kita integral kan berarti integral itu kan ini x pangkat 1. Berarti x pangkat 1 kan ditambahin kan. Berarti ini 1 plus 1, berarti di sini dibagi 2 per 2 kan. Berarti apa? X kuadrat kan ini 1, berarti 1 X kuadrat atau X kuadrat saja. Nah, itu cara ngitungnya kan seperti itu. Plus C. Nah, plus C di sini adalah konstanta. Konstanta ya. Kita akan bahas plus C nanti ya. Oke, nah ini adalah konstanta. Oke, lanjut. Nah, plus C. Plus C itu sebenarnya apa ya? Apakah plus C signifikan gitu ya? Pertanyaannya adalah di sini. Mungkin beberapa dari Anda juga dulu pada saat SMA ada plus C diabaikan saja, diabaikan, dan lain sebagainya. Bahkan plus C itu sampai tidak dianggap gitu ya dalam hal integral. Akan tetapi jika pada kita ngomong soal implementasi dari integral, plus C ini signifikan. Ya. Plus C ini digunakan sebagai salah satunya adalah nilai inisialisasi. Ya. Oke, apa itu nilai inisialisasi? Nilai awal gitu ya. Jadi contohnya ini ya. Integral 2x dx menghasilkan x kuadrat plus c, ya kan? Nah, sebenarnya ya, misalkan integral dari x kuadrat, turunan dari x kuadrat apa sih? 2x. Oke. X kuadrat plus 3 apa? 2x sama. X kuadrat minus 6, 2x. X kuadrat plus 4, 2x. Jika kita turunkan hasilnya 2x semua gitu ya. Nah, itu yang bikin C ini tidak dianggap, akan tetapi dari segi implementasi C ini adalah signifikan. Salah satunya adalah Anda lihat di gambar ini ya. Ini adalah pada saat saya gambarkan nilai Y sama dengan 2x dalam bentuk grafik itu seperti ini ya. Dia dari 0. Ya, yang warna biru ini, dia dari 0 kemudian bentuk garis seperti ini. Kemudian Y plus 2x plus 3. Anda lihat, nilai awalnya berapa? Y sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 0, dia 3. Oke. Ya kan? Pada saat Y sama dengan 2x, pada saat nilai X-nya 0, dia 0 kan? Kemudian pada saat saya nuliskan Y sama dengan 2x plus 3, saya cari nilai awal 0, maka keluar hasilnya 3. Sehingga di sini nilai C ini bisa digunakan sebagai nilai inisialisasi dalam sebuah sistem. Kita ngomong di sini adalah sistem, bukan hanya ngerjain equation ya. Equation matematik tidak hanya ngerjain itu. Kita ngomong soal sistem, bagaimana cara kerja sistem. Sistem apa? Bisa mesin, bisa perangkat elektronik, rangkaian elektronik, atau apapun lah itu. Gitu ya. Nah, di sini ada nilai inisialisasi ini penting ya dalam matematika teknik. Jadi tidak hanya sekedar diabaikan. Oke, itu ya. Jadi C itu adalah signifikan, bukan hanya pasangan-pasangan tok gitu atau hanya sekedar aksesoris itu, tidak.
Oke, atau hanya sekedar bilangan yang diabaikan, tidak juga. Karena C ini bisa kita gunakan sebagai nilai inisialisasi dalam sebuah implementasi di sistem gitu ya. Nah, langsung ke contoh ya, analogi integral. Nah, misalkan di sini ya, sebuah keran air mengisi sebuah tangki gitu ya. Keran air tersebut mengalirkan debit air atau flow sebesar liter per menit gitu ya. Fungsi antara debit air dan waktu adalah Y sama dengan 2X, di mana Y adalah debit air, flow, dan X adalah waktu, time, dalam menit ya. Tentukan volume air yang mengalir selama 3 menit dan 4 menit. Oke, kita lihat di sini, grafiknya di sini ya. Ini kita lihat, ya, ini adalah 2X. Lihat ini, 2X. 2X. Itu grafiknya. Nah, sekarang kita akan mencari volume air selama 3 menit. Nah, untuk mencari volume air, sebenarnya kan di sini. Ini kan liter per menit kan. Oke, flow-nya liter per menit. Jadi, integral itu sebenarnya juga mengalihkan saja sebenarnya. Jadi, misalkan ini yang grafik yang akan kita integralkan ya. Grafik yang akan kita integralkan. Yang akan diintegralkan. Oke. Maka ini akan menghasilkan flow kali time ya. Flow kali time itu flow kan liter per menit. Dikalikan time berapa waktu kan? Menit kan? Maka di sini volume di grafik hasil integralnya akan menghasilkan ini, volume. Liter kali menit, liter per menit kali menit kan liter, berarti di sini adalah volume. Jadi integral juga mengalihkan, ya, mengalihkan dua buah besaran antara X dan Y. Di sini Y-nya kan flow, liter per menit, X-nya apa? Menit kan? Maka grafik integralnya, hasil integralnya adalah volume, karena flow di sini liter per menit kali menit, berarti volume kan? Keluarnya itu liter saja. Dan menghasilkan grafiknya adalah X kuadrat, fungsinya adalah X kuadrat di sini, Anda lihat gitu ya. Nah, maka di sini 2X, integralnya 2X kan apa? X kuadrat kan, sehingga di sini kita dapat grafik seperti ini, gitu ya. Jadi volume berarti X kuadrat kali time. Nah, oke, di sini ya, ini ada keterangannya ya. Berarti integral 2x dx berarti x kuadrat plus c. Nah, sekarang setelah kita dapat apa namanya ini fungsi x kuadratnya, maka kita cukup menghitung saja sebenarnya. Setelah 3 menit berapa gitu kan. Capaian debit air adalah 2 kali 2x sama dengan 2 kali 3, ini 6 liter. Berarti di sini kan kita nggak perlu pakai fungsi yang diintegralkan. Kita sampai pakai fungsi yang ini saja kan, 2x. Kemudian volume yang dicapai selama 3 menit, baru kita cari fungsi dengan diintegralkan ini gitu kan. Berarti x kuadrat, berarti 3 kuadrat, berarti 9 liter. Yang 4 menit tinggal diganti angkanya saja. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya finite, indefinite, atau finite integral gitu ya. Nah, indefinite itu bagaimana sih? Jika atau kita sebut dalam bahasa Indonesia itu definite itu integral tertentu, sedangkan indefinite itu adalah integral tak tentu. Jadi gini, bedanya ini sebenarnya enggak cuman ada di batas bawah di batas atasnya saja. Jika indefinite atau integral tak tentu itu dia hanya integralnya doang, jadi tidak ada batas atas batas bawahnya, cukup itu saja sebenarnya. Jadi batas atas dan bawahnya tidak didefinisikan atau infinite istilahnya gitu ya. Nah, kemudian yang definite dia integral batas atas batas bawahnya didefinisikan sehingga kita bisa tahu secara pasti A dan B atau luas yang akan kita hitung kita bisa tahu pasti. Tapi kalau yang ini kita nggak tahu pasti karena di sini ini kita nggak tahu ini infinite ya. Berarti yang kita cari luasnya kita nggak tahu gitu. Tidak bisa didefinisikan secara pasti gitu. Istilahnya gitu. Jadi meskipun di gambarnya ini kok kepotong seperti ini nggak, maksudnya ini adalah ini masih terus ya sampai infinite seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang pertama yaitu tentukan luas dari fungsi gitu ya. Nah, ini juga cukup sederhana ya. Tentukan luas dari fungsi y sama dengan 2x dengan batas x sama dengan 1 sampai x sama dengan 2 gitu ya. Nah, 1 sampai 2 gini ya. 1 sampai 2. Ini ada batas atas, ini batas atas, ini ya, ini batas bawahnya. Ini atas. Nah, simpel sekali, cukup seperti ini. Y sama dengan 2x, berarti x sama dengan 1, x sama dengan 2, batas atas batas bawahnya, 2x dx. Sudah kita selesaikan, maka kita akan istilahnya mendapatkan nilai luas adalah 3 gitu ya. Di situ ada plus C dan
Ada plus-nya juga, nggak apa-apa, cara ngitungnya memang seperti itu ya, tapi kebanyakan plus-nya dihilangin gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk yang kosinus ya. Kosinus ini juga sebenarnya mencari luas juga. Contoh ya, Y sama dengan cos X. Anda lihat di sini. Gambar yang seperti ini kan cos X. Ya. Nah, kayak gini ya. Gini kan mulai dari atas kan, berarti ini yang kosinus ya. Y sama dengan cos X. Nah, kita juga bisa mencari luas ya. Ini kan fungsi cos X sebenarnya kan fungsi garis tuh ya. Cos X itu sebenarnya fungsi garis gitu ya. Nah, untuk mencari luas yang seperti ini, maka kita cukup X sama dengan batas atas batas bawahnya adalah X sama dengan 0,5, batas atasnya X sama dengan 1. Cos X dx-nya ini kan, cos X dx-nya adalah fungsi garisnya. Kita selesaikan. Nah, ini tuh. Ini bisa kita hitung pakai kalkulator ya. Tuh integral cos X apa? Integral cos X itu kan sin. Ya, itu kalau di rangkaian elektrik bisa Anda lihat, bisa fisika 2 ya kalau nggak salah ya. Bagaimana cara mudah melakukan integral ya. Integral sinus dan kosinus itu cara mudahnya bagaimana Anda ingat lagi. Oke. Integral cos kan sin ya. Kemudian tinggal kita hitung aja masukin 1, 0,5. Udah selesai. Hasilnya akan ini. Nah, oke. Ini adalah fungsi yang lain ya, yaitu fungsi cos X ya, dengan batasnya beda di sini 0,5 sampai 1 gitu kan ya. Nah, 0,5 sampai 1. Nah, maaf ini bukan 0,6 tetapi 1 sampai 3 ya. Mohon maaf ini salah. Oke. Nah, ini maksudnya ini adalah ini batas X-nya 1, ini adalah 3 ya. Yang beda cuma ininya doang. Batas atas bawahnya. Dan setelah kita gambar secara ini, cos X kan seperti ini ya. Ini sama seperti yang example 2 ya. Oke, ini kan seperti ini. Tapi ini lebih saya extend lagi gambarnya karena tadi kan X sama dengan berapa sih? 0,5 sampai 0,5 sampai 1 kan. Nah, sekarang 1 sampai 3. Nah, gambarnya kan jadi seperti ini gitu ya. Oke, gambarnya jadi seperti ini. Maka ya sama saja caranya cuma ganti batas atas batas bawahnya menghasilkan nilai minus 0,7. Oke. Nah, sekarang kita mencari adalah integral sebagian ya atau integration by parts. Nah, integration by parts ini digunakan untuk jika ada dua buah fungsi ya yang ada di dalam sebuah integral. Jadi sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan pemasangan integral yang terdiri dari dua fungsi. Jadi misalkan integral itu ada dua fungsi yang diformasikan seperti ini ya. UV adalah fungsi pertama, V itu adalah fungsi kedua. Jadi perkalian dua fungsi gitu loh. Nah, tadi kan cuma cos X, sin X itu cuma satu. Tapi kalau misalkan contoh nih, integral cos X, sin X, dx. Nah, ini menjadi dua fungsi ya. Ini fungsi pertama, ini adalah fungsi kedua. Jadi kita tidak bisa selesaikan secara langsung ya. Cos X integralkan apa, sin X integralkan kita nggak bisa. Kita harus menggunakan metode integration by part atau integral sebagian ya. Nah, langsung ke contoh saja daripada ini kan teori banget ya yang ini ya. Nah, misalkan di sini ada cos X dan sin X gitu ya. Ah, integral X fungsi pertama, cos X adalah fungsi kedua. Oke. Oleh karena itu kita tidak bisa melakukan langsung secara directly ya gitu ya. Kita ngitung integralnya, kita nggak bisa lakukan secara itu langsung. Nah, tapi kita harus menilaikan satu persatu ya. Dan satu persatu itu tidak bisa integral X, kemudian apa, cos X integralnya apa, itu nggak bisa. Jadi ada aturannya. Yang pertama adalah seperti ini. Oke ya, X kita akan mendefinisikan U, yaitu X ini, definisikan ini. Berarti ada dua fungsi yang nyebut kita fungsi U dan fungsi X. Ya. Ini cuman asumsi saja, ini asumsi. Jadi ada dua fungsi U yaitu X dan fungsi X yaitu cos X. Sebenarnya seperti itu. Nah sekarang kita akan cara mengerjakannya ikuti ini, ikuti yang ini. Ya, X cos X. Integral X, kan? Nah, caranya seperti ini. Berarti integral X cos X dx. Pertama kita keluarkan dulu yang ini. Ya berarti X kita tetap ya, X tetap masukkan ke sini. Nah, tetap di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah X diturunkan ya. Nah, masukkan ke sini. Ini ikuti aja formasinya yang di sini ya. Oke, X turunkan. Turunan dari X itu kan 1 ya. Cos X ya. Cos X di sini kita integralkan. Ah, masukkan ke sini. Sin X berarti di depannya ada X kali sin X. Minus ya. Minus ini juga integralkan lagi di sini. Nah,
berarti sin X, berarti integral 1 sin X dx. Nah, sehingga hasilnya adalah X sin X, hasilnya kan seperti ini. Ini ya. Kemudian integral 1 sin X dx yang ini. Nah, sekarang tinggal dikurangin aja langsung gitu ya. X sin X ya, tetap ya, karena ini tidak perlu integral. Kemudian integral 1 sin X dx ya. Sin X integralnya kan minus cos X kan. Minus sama minus jadinya plus ya. Udah langsung masukin ke sini. Nah, simple. Ya kan? Misalkan di sini ada batas atasnya, misalkan ini 1 dan 4, ya sudah kita masukin saja 1 dan 4, misalkan. Kalau ada batas atas dan batas bawahnya. Tapi karena nggak ada, berarti cukup penyelesaiannya seperti ini saja. Berarti X sin X plus cos X plus C. Nah, di sini Anda harus ikuti aturan ini ya. Ini sudah rumus ya. Jadi aturannya seperti ini. Ya. Pertama X, kemudian X diturunkan, kemudian cos X, sin X, cos X diintegralkan jadi sin X diintegralkan. Ini ikuti saja kaidah ini. Oke. Oke. Nah, contoh kedua ya, ini ln X ya. Ln X ini juga ya, ini ada dua buah fungsi sama U ada ln X dan yang kedua adalah ini ya, X sama dengan 1 X kuadrat. Nah, di situ. Karena apa 1 X ya? Karena ini kan 1 per X kuadrat. Nah, ini juga sama ya. Lakukan dengan kaidah yang ini. Oke. Ln X tetap ya, tidak apapun. Kemudian ln X kita turunkan, yaitu 1 X. Jadi turunan dari X itu adalah turunan dari ln X itu adalah 1 X. Kemudian 1 X kuadrat kita integralkan ya. Jadinya minus 1 X. Masukkan lagi di sini minus 1 X. Udah selesai. Oke, jadi hasilnya adalah ini. Nah, integral 1 X kali minus 1 X, hasilnya ini. Hasil akhirnya adalah minus ln X plus 1 per X plus C. Oke, nah, ini adalah akhir ya dari pertemuan kita hari ini. Saya harapkan Anda semua bisa memahami ini dengan mudah ya. Jadi untuk integral ini sebenarnya kita tidak perlu yang misalkan pesimisme terhadap integral dan turunan itu nggak perlu. Ini sebenarnya mudah sekali. Bahkan kita bisa pahami ini dengan cara bahkan tidak menghafal rumus apapun. Gitu kita bisa menentukan sebuah integral dari sebuah fungsi ya. Oke, untuk hari ini ya sekian. Terima kasih. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.